malam kepada pemirsa yang sedang berada di rumah dan selamat malam kepada para peserta debat yang telah hadir pada acara debat online malam hari ini. Kembali lagi bersama saya, Fadilah Amanda, selaku moderator dalam acara Kiss Eyes. Omnibus Law kini tengah menjadi perdebatan di tanah air. Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi atau mencabut banyaknya undang-undang. Omnibus Law sendiri bisa diartikan sebagai teknik dalam penyusunan undang-undang yang berfungsi untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas. Namun, Omnibus Law Cipta Kerja kini dinilai memuat sejumlah aturan yang merugikan tenaga kerja atau buruh. Peraturan tersebut juga dianggap hanya menguntungkan sebelah pihak, yakni pemilik modal dan pebisnis. Sebelumnya, Aliansi BEM seluruh Indonesia menyerukan mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah pada Minggu 4 Oktober 2020. Mereka menilai bahwa pemerintah juga DPR berpotensi merebut hak hidup rakyat dan lingkungan karena telah mengesahkan RUU Cipta Kerja. Penolakan tidak hanya datang dari sekelompok mahasiswa, tetapi juga dari kalangan buruh. Sejumlah serikat buruh sudah sejak jauh hari menolak dan akan menggelarkan mogok nasional. DPR sendiri mempercepat pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi hari Senin, 5 Oktober 2020. Menurut fraksi Demokrat yang menolak RUU tersebut, rapat paripurna pada Senin kemarin digelar secara mendadak di tengah malam saat orang-orang tertidur. Kemudian, momentum pengetukan Palu dan RUU Cipta Kerja saat pandemi ini tengah menuai kontroversi dan berbagai spekulasi. Banyak yang beranggapan bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak transparan, hingga menuai kecurigaan yang mendalam. Baik, topik yang akan kita bicarakan pada malam hari ini yaitu mengenai aksi demonstrasi di tengah pandemi. Untuk itu, peserta debat yang telah hadir pada malam hari ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim afirmasi yang sudah berada di sisi kanan saya, yang terdiri dari pembicara 1, Yasmin Okta, pembicara 2, Lila Latsmira, dan pembicara 3, Mutia Hairunisa. Kemudian hadir pula tim oposisi yang berada di sebelah kiri saya dengan pembicara 1, Alvenia Azah, dan pembicara 2, Destiny Aulia. Dimohon untuk peserta debat yang hadir harap mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta disampaikan sebelumnya. Sebelumnya, untuk membuka acara debat pada malam hari ini, saya akan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan ditanggapi oleh para peserta debat malam hari ini. Baik, bagaimana pendapat Anda terhadap aksi demonstrasi mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja yang dilakukan di masa pandemi ini? Silahkan kepada pembicara 1 dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya dalam waktu 2 menit. Kepada Saudara Yasmin Okta, kami silakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya sebagai perwakilan dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumentasi dari pihak kami. Kami melakukan demonstrasi bukan tanpa alasan. Kami berpegang pada alasan rasional dan valid yang mendorong kami melakukan aksi ini. Kebijakan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan banyak orang, menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah di kalangan masyarakat. Hal ini memaksa kami sebagai generasi penerus dan terpelajar untuk mewakilkan masyarakat turun ke jalan. Jika persoalan ini kami singkat menjadi sebuah kalimat, dengan intelektual dan rasional kami menilai poin-poin dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja memperkuat terjadinya lingkungan sosial ekonomi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Selain berbagai poin dari UU tersebut yang menimbulkan polemik di berbagai kalangan, perencanaan yang tidak transparan serta respon pemerintah atas tuntutan kami menambah kami geram. DPR yang seharusnya bertugas menjadi wakil rakyat belum cukup melaksanakan tugasnya untuk mewakili kami. Urusan kami telah dikesampingkan oleh mereka. Jika bukan oleh kami sebagai generasi muda, siapa lagi yang bersedia maju memperjuangkan keadilan dalam negeri ini? Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmasi. Kemudian kami persilahkan kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk menanggapi pertanyaan yang tadi telah diajukan. Kami berikan waktu selama 2 menit. Kepada Saudara Alvenia Azah, kami silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Izinkan saya untuk menanggapi pihak afirmasi. Seperti yang kita ketahui bersama, seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan menurut saya ini sudah menjadi alasan utama untuk tidak diadakannya demonstrasi di tengah pandemi seperti ini. Terlebih penanganan di Indonesia yang cukup
kurang sih, menurut saya kurang baik dalam penanganan, termasuk dari testing dan tracing terhadap COVID-19, dan di demonstrasi itu sendiri banyak terjadi penularan virus seperti terjadi kerumunan, tidak ada jarak sosial, penyebaran droplet hingga vomit. Dan menurut saya ini akan memperparah keadaan di Indonesia dan akan terus meningkatkan angka COVID di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya dalam waktu 2 menit. Kepada Saudara Lila Laksmira, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Ancaman virus corona tidak mengurungkan niat kami untuk membela keadilan demi masa depan negeri ini. Kami menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bisa dapat menjadi parasit yang lebih membahayakan daripada virus tersebut. Jika COVID-19 bisa berdampak pada satu generasi, maka Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bisa berdampak pada 7 generasi selanjutnya. Dengan jiwa yang sehat, kami tidak akan membiarkan masalah ini lewat begitu saja. Omnibus Law Cipta Kerja akan menciptakan generasi pekerja buruh yang tidak memiliki keamanan dan jaminan pekerjaan. Pekerja kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, hukum jaminan pensiun yang diperlemah, upah yang dipersulit, jam kerja eksploitatif, serta pengurangan nilai pesangon dapat menjadikan kehidupan masyarakat menengah ke bawah lebih sengsara lagi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan untuk para pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Jika di dalam undang-undang tersebut, pekerja buruh di Indonesia dipersulit dalam prosesnya, maka tenaga kerja asing malah dipermudah jika ingin bekerja di Indonesia. Apakah itu yang disebutkan dengan Indonesia sejahtera? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim afirmasi. Nampaknya sudah muncul ya berbagai pertanyaan yang akan ditanggapi oleh pembicara kedua nih dari tim oposisi. Silahkan kepada tim oposisi, kami persilakan untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya dalam waktu 2 menit. Kepada Saudara Destiny Aulia, kami silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan pembicara dua. Benar, Omnibus Law memang menjadi ancaman yang cukup besar bagi generasi Indonesia sekarang dan di masa mendatang. Namun demonstrasi yang terjadi saat pandemi juga tidak bisa diremehkan resikonya. Apalagi demonstrasi yang dilakukan memicu adanya klaster corona baru, seperti yang sudah rekan saya bicarakan di awal. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyuarakan suara rakyat. Bisa melakukan aksi di media sosial seperti membuat petisi online, atau meramaikan tagar di Instagram maupun Twitter, sesuai dengan tujuan demo tersebut. Contohnya tagar tolak Omnibus Law. Ingat saat ini sudah berjalan industri 4.0, maka hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan pengaruh-pengaruh pihak yang memiliki power tinggi untuk dapat menyuarakan suara kita agar lebih efektif dan terdengar. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara ketiga dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya dalam waktu 2 menit. Kepada Saudara Mutia Khairunisa, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan pembicara kedua dari tim oposisi. Persoalan ini merupakan masalah formal tingkat nasional, merupakan hal yang mustahil jika suara kami akan didengar jika hanya lewat media sosial. Bahkan dengan aksi nyata seperti yang kami lakukan, sampai sekarang kami belum menemukan titik terang atau diberi penyelesaian dari situasi tersebut. Tentu kami juga tidak menginginkan adanya klaster baru di dalam pandemi ini. Namun kami tidak memiliki pilihan lain. Menyinggung mengenai bantuan untuk menyuarakan suara kami dari pihak yang memegang power tinggi, siapakah yang dimaksud dalam konteks tersebut? Jika DPR yang memang sudah menjadi kewajibannya saja menelantarkan kami, siapa yang bisa kami andalkan? Siapa yang akan menyuarakan suara kami jika bukan diri kami sendiri? Terima kasih. Baik, siapa yang akan menyuarakan suara kami selain kita sendiri? Nah, pertanyaan bagus ya, mungkin yang akan ditanggapi oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Silahkan kami beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya dalam waktu 2 menit. Kepada Saudara Alvenia Aza, kami silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya tahu demonstrasi itu tujuannya baik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun kita semua kan juga tahu keadaannya sekarang seperti ini. Jadi
Sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi juga, kalau mendingan kita tuh cari alternatif lain ya seperti meramaikan tagar di sosial media karena masih banyak cara untuk menyampaikan pendapat dan tidak usah langsung demonstrasi secara langsung, kan bisa secara online. Terima kasih. Baik, nampaknya perdebatan semakin kuat ya argumen antar masing-masing tim nih. Kemudian kami persilahkan kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya dalam waktu 2 menit. Kepada Saudara Mutia Hairunisa kami silakan. Baik, terima kasih. Kami paham kekhawatiran pihak medis atas resiko penyebaran COVID-19 dalam demonstrasi ini. Namun, kami menolak untuk menghentikan aksi kami untuk turun ke jalan. Walaupun begitu, kami menerima alasan tersebut dan bersedia untuk mematuhi protokol kesehatan, memperhatikan dan menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan seperti menjaga jarak dan memakai masker dan perlengkapan lain yang sudah sesuai dengan anjuran pemerintah demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim oposisi, kami silakan untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya dalam waktu 2 menit. Kepada Saudara Destiny Aulia, kami silakan. Baik, jika dalam aksi demo, para demonstran mematuhi seluruh protokol kesehatan dan demo dilakukan dengan menjaga jarak antar demonstran, tetap memakai masker selama berjalannya aksi, serta selalu membawa hand sanitizer, maka kemungkinan terjangkitnya virus corona bisa dikurangi, walaupun tidak menutup kemungkinan masyarakat masih bisa terinfeksi COVID-19. Meskipun menjaga jarak selama aksi dirasa sulit, namun demonstran sebisa mungkin harus bisa menaati dan mematuhi hal tersebut, agar masa demonstrasi dalam menjalankan aksinya bisa tetap sehat dan bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik, dan angka penyebaran virus corona pun bisa ditekan sebisa mungkin. Terima kasih. Baik, seluruh penyampaian tanggapan telah selesai. Dan terakhir, saya persilahkan masing-masing tim untuk menyampaikan kesimpulan beserta ulasan untuk memperkuat argumen dari masing-masing tim. Masing-masing tim juga akan saya beri waktu selama 1 menit, dimulai dari tim afirmasi. Kami silakan. Terima kasih, moderator. Kesimpulan dari kelompok kami, demi membela negeri ini, kami bersikeras untuk melanjutkan aksi kami. Kami akan tetap turun ke jalan untuk menyuarakan suara masyarakat. Seperti yang sudah kami sampaikan, masa depan bangsa ini bergantung pada momentum ini. Kami berharap dengan melakukan demonstrasi ini, kami bisa menjadi pelopor yang akan membawa Indonesia lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Selanjutnya untuk menambahkan rekan saya, walaupun begitu dengan mempertimbangkan ajuan dari pihak oposisi, kami akan lebih memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan perilaku lain untuk melindungi diri dari corona ini. Sekian kesimpulan dari kami sebagai tim afirmasi. Baik, terima kasih ya atas argumennya, dan selanjutnya kami beri waktu untuk tim oposisi memberikan kesimpulannya untuk memperkuat argumen tim Anda. Terima kasih. Kesimpulan yang diambil oleh tim oposisi yaitu, yang pertama, kesehatan merupakan hal yang paling utama di masa pandemi seperti sekarang. Masyarakat dapat menyuarakan aksinya melalui alternatif lain, seperti kegiatan secara online, agar demonstran juga tetap sehat, juga tidak membahayakan pihak manapun. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, kini sesi perdebatan mengenai aksi demonstrasi di tengah pandemi telah berakhir. Tentunya kita semua berharap semoga bangsa ini dapat segera menemukan titik terang dan bertemu dengan Indonesia yang aman, nyaman, tentram, dan sejahtera seperti sedia kala. Saya Fadilah Amanda selaku moderator debat Kiss Ice pamit undur diri dan sampai jumpa pada acara debat selanjutnya. Terima kasih.